Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi saya yang berkenaan tentang studi kelayakan bisnis yang termasuk dalam mata kuliah Tourism Finance dan diampu oleh Ibu Sri Wahyuni SEMACDEV yang disusun oleh saya sendiri, Rezi Bagus Berliansyah dengan NIM 216445. Dan kita langsung saja. Dalam materi ini saya mengambil usaha laundry sebagai contoh. Nah, sebelum itu kita lihat latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan bisnis saat ini sangatlah besar. Berkenaan dengan perkembangan teknologi, membuat setiap orang berpikir untuk meraih keuntungan dari setiap keadaan seperti pada saat ini. Persaingan pasar yang hampir serupa dengan pembisnis lainnya harus membuat kita untuk berpikir tentang bisnis apa yang lebih baik untuk kita jalankan agar dapat bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Persaingan bisnis dalam penjualan produk memang tak terhitung jumlahnya, baik itu yang dilakukan oleh usaha menengah atas ataupun usaha menengah ke bawah. Begitu pula dengan usaha jasa, menawarkan berbagai macam pelayanan yang dapat memuaskan customer secara langsung. Berkembangnya usaha jasa bergantung pada pelayanan yang kita berikan, mengingat bahwa pertemuan secara langsung dan hasil yang kita berikan sangat menentukan perkembangan dari bisnis yang kita jalankan. Dan selanjutnya, dari mana muncul ide usaha laundry? Yang dimana laundry adalah suatu usaha yang menawarkan jasa cuci barang seperti pakaian, sepatu, selimut, dan sejenisnya yang berkaitan dengan uniform seseorang, demi memenuhi kebutuhan konsumen dalam menjalankan kegiatannya secara maksimal yang terkadang disibukkan oleh pekerjaan ataupun aktivitas lainnya yang membuat waktunya terbatas. Oleh karena itu, di saat mereka ingin cepat untuk membersihkan pakaiannya, mereka dapat menggunakan jasa laundry. Memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal kebersihan uniform, saya mencoba untuk menyediakan layanan jasa laundry kepada konsumen tersebut dengan mencuci setiap uniform ataupun seragam yang dimiliki sampai bersih dan rapi hingga akhirnya dapat langsung dikenakan kembali. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membangun usaha laundry ini dengan nama Clean Laundry. Dan kenapa Clean Laundry? Karena menurut saya, itu dapat menggambarkan tentang apa yang ditawarkan oleh usaha kepada para konsumen yang berkaitan dengan kebersihan cucian yang saya tawarkan dalam usaha ini. Dengan nama yang singkat, dapat dengan mudah diingat oleh para konsumen. Dengan harapan, di saat mereka ingin mendapatkan pakaian yang bersih, mereka akan menggunakan jasa yang saya tawarkan. Apa target dari Clean Laundry? Di sini, dengan memberikan layanan jasa berupa laundry kepada para konsumen, saya lebih mengarahkan layanan kepada kecepatan, kebersihan, keramahan, dan menjamin keselamatan barang yang dipercayakan untuk laundry. Dan untuk target ataupun pangsa pasarnya sendiri, usaha ini lebih mengarahkan atau memberikan jasanya terutama kepada para pekerja yang masih kos, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Layanan yang ditawarkan oleh Clean Laundry. Untuk jenis laundry dan harga yang harus dikeluarkan oleh para konsumen relatif terjangkau. Seperti di sini yang telah saya bikin beberapa contoh list harga dan jenis barang, seperti pakaian dengan harga 8.000 per kilogramnya, sepasang sepatu, jas, gaun, ataupun spray, dan bahkan berbagai jenis uniform lainnya yang dapat di laundry. Dan apa persiapan dari Clean Laundry? Di sini dengan modal usaha yang telah disiapkan sebesar 10 juta, adapun persiapan yang akan dilakukan guna membuka atau menjalankan usaha ini. Di antaranya yang telah saya bikin di sini beberapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha seperti lokasi usaha, mesin cuci, lemari, meja kursi, setrika, deterjen, pengharum, kipas angin, biaya listrik, biaya air, dan perlengkapan kecil lainnya. Yang apabila total di sini mencapai Rp9.400.000. Dan promosi seperti apa yang dilakukan oleh Clean Laundry? Yang tentunya promosi akan tetap dilakukan meskipun ini hanyalah hanya sebuah usaha laundry, yang pasti akan tetap melakukan promosi baik itu melalui media online seperti Instagram, Facebook, ataupun media cetak seperti penyebaran brosur ataupun pemasangan poster di berbagai tempat agar dapat dilihat oleh para konsumen, dan bahkan pemasangan banner di lokasi usaha atau di lokasi-lokasi strategis lainnya. Dan selanjutnya, keuntungan seperti apa yang akan didapat dari Clean Laundry? Yang pasti, di saat kita ingin membuka sebuah usaha, hal pertama yang akan kita pikirkan adalah
tentang keuntungan ataupun pendapatan seperti apa yang akan kita dapatkan dari menjalankan bisnis tersebut. Dan di sini saya telah membuat beberapa contoh atau perumpamaan yang apabila bisnis ini berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, yang dimana jika mendapatkan 15 kg pakaian yang tercuci setiap harinya dengan pemasukan 120.000, 4 pasang sepatu setiap harinya dengan pemasukan 20.000, 5 jas setiap harinya dengan pemasukan 40.000, 3 dress setiap harinya dengan pemasukan 30.000, 1 selimut atau spray setiap harinya dengan pemasukan 15.000, dan apabila dalam sebulan terdapat 30 hari, maka jika kita akumulasikan semuanya, pemasukan yang akan kita dapat dalam sebulan berkisar sekitar Rp6.350.000. Memang belum cukup untuk dikatakan sebuah keuntungan karena kita masih dalam proses pengumpulan atau pengembalian modal yang kita keluarkan di awal, yang dimana pada bulan awal kita mengeluarkan biaya sebesar Rp9.400.000 untuk persiapan usaha, dan kita mendapatkan pemasukan sebesar Rp6.350.000 di bulan pertama. Dan apabila kita kurangkan dengan modal di awal, maka kita belum mendapatkan keuntungan pada bulan pertama. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini masih dalam proses pengembalian modal. Namun bagaimana dalam jangka waktu 1 tahun ke depan? Yang di sini saya juga telah membuat sebuah perumpamaan yang apabila dalam 1 bulan pertama mengeluarkan biaya Rp9.400.000 dan di bulan kedua sampai di bulan ke-12 mengeluarkan biaya Rp1.300.000 termasuk dengan biaya promosi, maka dalam 1 tahun biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan usaha ini dari awal mencapai angka Rp23.700.000. Nah, dan apabila pemasukan setiap bulannya normal di angka Rp6.350.000, maka dalam 1 tahun akan mendapatkan pemasukan sebesar Rp76.320.000. Nah, untuk mengetahui keuntungan bersih yang diperoleh dalam 1 tahun, kita harus mengurangi pendapatan yang kita dapatkan dalam 1 tahun dengan pengeluaran yang kita keluarkan dalam 1 tahun ke belakang, yakni Rp76.320.000 dikurang dengan pengeluaran Rp23.700.000. Dengan demikian, keuntungan yang kita dapat dalam 1 tahun dari usaha laundry mencapai angka Rp52.620.000. Namun, ini pasti akan terjadi perubahan seiring dengan berkembangnya usaha yang kita jalankan. Mengingat karena pasti dengan melakukan promosi dan layanan yang baik, usaha kita dapat berkembang dan bertambah pula jumlah konsumen ataupun jumlah pelanggan dalam usaha kita. Dan yang terakhir, langkah selanjutnya dari Clean Laundry, yang tentunya di saat usaha yang kita jalankan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, di sana pasti kita akan membuat sebuah rencana baru, yang tentunya pasti pertama saya akan kembali untuk mengumpulkan modal agar dapat saya gunakan di waktu mendatang. Dan selanjutnya pasti akan mencoba untuk memasukkan karyawan dalam bisnis saya, yang kemudian saya akan mencoba untuk membuka usaha baru atau menambah atau membuka cabang dari usaha laundry ini. Baiklah, demikianlah presentasi saya terkait masalah studi kelayakan bisnis, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.